بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kegiatan tahsin Al-Quran kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, kita terakhir baca surat apa, ayat berapa? Al-Baqarah ayat 252. Sekarang 252 itu. Baik. 253. Baik, silakan dibuka semuanya. Ya. Halaman 42. Ya, baik, juz yang ketiga. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات مقتتل ulangi lagi من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولكن اختلفوا فمنهم
ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Baik jemaah sekalian ya, kita terakhir ya, kemarin sudah membahas tentang idgham bila ghunnah. Kita sudah baca contohnya bersama-sama, tapi kita belum baca bergiliran ya. Kita ulangi lagi, kita review lagi pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu ya. Hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 5. Astagfirullah jemaah, masih hangat ini ya. Yang pertama, izhar halqi, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ghain, kha. Cara membacanya, suara atau bunyi nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas tanpa ditahan, tanpa dijeda ya. Jadi man amana, bukan dibaca man amana atau man amana. Jadi dibaca jelas tanpa ditahan, tanpa dijeda. Kemudian hukum yang kedua apa? Idgham bi ghunnah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw. Cara membacanya, suara atau bunyi nun sukun atau tanwinnya ya, dimasukkan ke huruf ya, nun, mim atau waw disertai mendengung, liqaumi yuqinun, kecuali apabila nun sukun bertemu dengan huruf ya atau waw dalam satu kata. Ketika ada nun sukun atau ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf waw atau iya dalam satu kata, maka wajib dibaca izhar. Namanya izhar mutlaq atau izhar wajib ya. Dalam Al-Qur'an itu ada 4, ad-dunya, bunyanun, inwanun, sama sinwanun. Kemudian hukum yang ketiga yang kita pelajari terakhir kemarin yaitu idgham bila ghunnah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra. Cara membacanya, suara atau bunyi nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf lam atau ra tanpa disertai mendengung. Jadi masuk aja tapi tidak dengung. Contohnya kemarin musaddiqal lima hudan lil muttaqin, jangan dibaca hudan lil muttaqin. Nah, ini contoh yang salah. Nah, baik. Sebelum kita baca bersama-sama, coba satu-satu kita baca lagi bersama-sama ya. Bergantian, nanti abis ini langsung satu-satu ya. Mikrofon mana? Dari sana nanti ya. Silakan buka halaman 39 semuanya. Sudah? Kita baca dari contoh nun sukun atau tanwin bertemu lam. Musaddiqan lima hudan lil muttaqin min laban hudan lin nas وأن لو استقاموا ما للبدا ليوم لا ريب يبين لنا من لدن رحمة
لدن لعبرة لأولي الأبصار شر لكم. Baik, silahkan dibaca Mas. Yang musaddiqul lima. Musaddiqan lima. Lanjut. Hudan lil muttaqin. Lanjut. Ba'dahu. Wa allahu istaqamu. Ba'dahu. Lanjut. Terus. Ba'dahu. 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 Sebelumnya la'ib. Ba'dahu. Terus muter lagi dari atas. Terus ya, ba'dahu. Baik, mikrofon tahan di sini ya. Kita lanjut ke nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ro ya. Sama cara bacanya, dimasukkan tanpa disertai mendengung. Kita baca dulu bergantian. Yusqawna min rahiqin makhtum. Khafidatur rafi'ah. La'in raja'na عيشة راضية الرآه لرؤوف رحيم من رسول من ربهم غفور رحيم شيطان الرجيم من ربك. Ya, silahkan dibaca Pak. Ya. Yus'awna. Sama qaf meskipun berharkat kasroh tetap dibaca tebal. Yus'awna min rahiqin makhtum. Tetap dibaca dari tempat rohnya. Ti. Ya, ti. Yus'awna min rahiqin makhtum. طيب بعده sana ya. Ulangi lagi. Ba'dahu
رجعنا ba'dahu عيشة راضية ba'dahu ba'dahu ya sama, yang dua orang di sampingnya baca juga ya. Ya, sama belakangnya. Ya, terus belakangnya. Putar antum itu. Bukan? Oh, iya. Mirip soalnya. Terus? Loh, ayo. Ba'dahu syaitu. لربك Ya, muter lagi dari atas. يسقون من رحيق Mirrohi hi ya, panjang dua harakat. Ulangi lagi. يسقون من رحيق مختوم Baik. خافضة رافعة لئن رجعنا Terus عيشة راضية ai. عيشة راضية Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan jemaah? Kalau tidak kita lanjut ke hukum setelahnya. Jadi tentang hukum nun sukun atau tanwin ya. Yang sudah lewat ada berapa tadi? Ada 3 yaitu idhar halqi, idgham bi ghunna, idgham bila ghunna. Ya, Allah. Kenapa? Tidak mirip sama sekali. Kalau idhar sudah dibaca jelas tanpa dimasukkan, nun sukunnya jelas. Kalau ini tidak masuk tapi tidak mendengung, mirip idgham bi ghunna. Cuma tidak ada bi ghunnahnya. Ya. Kalau sama idhar beda. Ya. Jadi dimasukkan tanpa ditahan, tanpa dibaca dengung kalau sini. Jadi tidak jelas. Di sini tidak jelas suaranya ya. Suara nun sukun sama tanwinnya kalau di idgham bila ghunna tidak jelas. Ya, masuk dia. Harusnya yang kalau jelas min. Contohnya mir rabbim harusnya anda tulis di papan ya. Baik, perhatikan semuanya. Baik. Nah, ini kalau dibaca idgham harusnya dibacanya min rabbihim ya. Min rabbihim. Ini bisa jelas. Nah, tapi karena ini hukum berbeda, namanya idgham. Itu artinya masuk ya. Ini masuk ya. Suara sukunya masuk ke roh. Jadi kalau ditulis ini jadi gini ya. Nah, cara bacaan. Jadi mir rabbihim. Jadi seperti ini. Jadi kalau disamakan sampai sudah jelas tidak sama, berbeda. Kalau ini harus jelas man ya. Terus apa lagi? Min ladun hakim ya. Dunha man ya. Kalau ini beda masuk. Kalau ini diharapkan maka dibaca min rabbihim. Ini tidak dituang, cuma tidak dengung sehingga tidak ditahan bacanya. Dipahami? Paham semuanya? Ayo. Ada pertanyaan lagi atau lanjut? Lanjut ya. Sampai subuh. Baik, kita lanjut. Silakan buka halaman 40 ya. Nanti kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai sampai hukum mim sukun minimal ya, sampai masa idgham selesai, nanti kita prakteknya anak tidak nyontohin lagi. Jadi langsung praktek ngaji satu-satu, langsung dibedah hukum tajwidnya. Jadi saya contohin misalkan ya. Nah, saya contohin tadi yang dibaca. Pokoknya saya contohin aja. Minhum man
كلم الله ورفع بعضهم درجات. Maka harus bedah hukum tajwidnya seperti ini. Pertama, ada bacaan izhar halqi minhum, nun sukun bertemu dengan ha. Cara bacanya dibaca jelas tanpa ditahan ya. Nanti hum, mim sukun bertemu mim, nama bacanya idgham mimi ya. Cara bacanya dibaca dengung ya. Nanti antum seperti itu bacanya ya. Jadi sehingga antum kalau sudah selesai ini praktek nanti antum jadi ulama semua ya. Baik. Kita lanjutkan. Yang keempat, iqlab ya. Iqlab atau istilah lain ya di sini juga disebutkan namanya al-qalbu ya. Jadi al-qalbu yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf yaitu huruf ba. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nama bacaannya iqlab. Apa jemaah? Iqlab. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya suara nun sukun atau tanwinnya dirubah menjadi mim sukun dengan tempo dengung yang dipanjangkan. Jadi suara nun sukun atau tanwinnya jadi berubah menjadi mim sukun ya. Saya contohkan di situ contoh pertama kalau tidak salah beragam ya. Betul ya Pak? Ini kalau dibaca sesuai dengan tulisan bukan sesuai dengan bacaan maka bunyinya ba'aka. Nah, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka suara nun sukunnya berganti menjadi mim sukun. Nah, sehingga kalau aku baca maka suaranya seperti ini. Ingat disertai dengung tadi ya. Jadi kalau bacaan ba'aka dibaca ba'aka. Ya itu juga. Ya. Terus sudah kita latihan lagi ya. Kan yang penting latihannya. Baik. Seperti biasa kita baca dulu bergantian, setelah itu antum praktek bersama-sama. Nanti kalau sudah selesai sampai ikhfa, nanti ana minta antum nyari contohnya masing-masing di mushaf ya. Jadi tidak jadi PR ya, jadi langsung nyari di tempat. Baik. Amba'ak yanbu'a la yunbadan alimun bima أنبتكم أنبورك زوج بهيج ينبت لكم من بعد ميثاقه في ضلال بعيد من مكان بعيد هماز مشاء بنميم Ya, perhatikan ya di sini banyak bacaan dengungnya. Hamma sama zimma ya. Imbi itu bacaan dengung semua. Hammazim masya'im binamim. Alimun bidhatis sudur.
Biasanya di mushaf itu ya, di mushaf Al-Qur'an, bacaan iqlab ini biasanya ditandai dengan mim yang tulisannya seperti ini. Nah, seperti yang ada di buku ya. Jadi Anda tulis ya. Biasanya ditandai dengan mim seperti ini. Apa? Jadi yang biasanya ini sebagai tanda baca iqlab. Kalau mim yang modelnya kayak gini, model kedua ini, biasanya ini sebagai tanda waqaf lazim ya. Jadi kalau aku baca kemudian mim yang kedua seperti ini ya, bukan seperti ini, maka aku wajib berhenti ya. Dipahami? Baik, silakan dibaca. Ba'dahu yanbu'a. Baik. La yumbadan. Ba'dahu Ba'dahu Ba'dahu. Ayo, ulangi lagi, lebih jelas bacanya. Ba'dahu z. Dadahinya mim ba'di mitsaqih ya. Loh. Mim, ulangi lagi coba. Mim ba'di mitsaqi. Fa-nya saqi gitu aja. Ulangi lagi. Mitsaqi. Fa-nya kepanjangan. Enggak apa-apa, lanjut. Tahu. Ulangi lagi yang tadi. Ya, yang tadi. Yang dibaca tadi ulangi. Fa bukan sya. Fa ya. Fa. Coba huruf fa tempat keluarnya ujung lidah ataupun ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi seri bagian atas. Nah, punggung ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi seri bagian atas. Ujung lidahnya muncul sedikit. Fa. Ini satu tempat keluar dengan huruf dzal sama huruf lo ya. Lo, dzal sama fa. Fa. Coba semuanya. Fa. 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 Fi. Tu. Mitsaqi. Diulangi lagi. Santum. Ayo, ba'dahu. Ba'dahu. InsyaAllah. Ya. Kalau bisa dalnya jangan pakai dal Jakarta ya. Dal Jakarta tuh ba'id, dadidu. Nah, ini namanya dal Jakarta ya. Jadi dalnya pakai dalnya orang Mekah sana ya. Dal apa perbedaan dal Jakarta sama dal yang sesungguhnya? Itu di cara antum baca. Kalau dal ya, dal versi Arab ya, itu harusnya ujung lidah ditemukan dengan pangkal gigi seri bagian atas ya. Masih ingat nggak antum? Ya masih Ustaz, karena udah diingetin ya. Jadi ujung lidah ditemukan dengan pangkal gigi seri atas sebelum gusi. Ingat, lidah tidak nyentuh gusi sama sekali ya. Nah, paham? Dal. Coba dal. Di. Du. Kalau nyentuh gusi pasti suaranya da, di, du. Ya, jadi dadidu. Kalau sampai dominan dadidu itu jelas lidahnya full nyentuh gusi, tidak ada nyentuh gigi sama sekali ya. Coba da. Ingat ya, pangkal gigi seri atas bukan gusi ya. Da. Da. Dadidu. Dadidu ad.
Apa tadi? Min makanin ba'id, bukan ba'id. Ya, ulangi lagi. Ya, ini sudah lumayan ya. Sudah ke Arab-Araban ini. Ayo ba'dahu. Masya itu shin tempat keluarnya di mana cuma di tengah lidah. Jadi lidah bagian tengah ditemukan dengan langit-langit sya. Ketika baca seluruh mulut dipenuhi oleh udara. Sya hammazim masya. Ulangi lagi. Ini kok nyuri nafas ini ya. Ulangi lagi coba. Satu nafas. Ya. Hammazim masya'im binamim. Jadi sebelum baca tarik nafas dulu, ngambilnya dari mulut langsung. Nah, simpan di perut bagian bawah ya. Baik, ba'dahu. Ya, ba'dahu. Jangan ulangi dari atas, baca dari setelah fi dhalalim ba'id ya. Ayo, barisan kedua dari bawah paling akhir. Nah, baik, ba'dahu. Lanjutannya. Ha ya, jangan mirip ha. Ha tempat keluarnya di mana? Tenggorokan bagian bawah. Jangan keluar dari dada, jangan ya. Ini jelas di dada, biasa aja. Hammazim masya'im binamim. Mazim ya, ulangi lagi. Manya dua harakat. Hammazim. Ulangi lagi. Ma itu kepanjangan. Mazim. Ma. Ulangi lagi. Ya. Tapi zimmanya kurang dengung. Enggak apa? Ba'dahu. Baik, silakan baca lagi bersama-sama berbarengan, ana enggak ikutan. Yuk, silakan. Fadhol. 2 3. Ayo jemaah, bacanya harus kompak ya, kan sudah dicontohin, kemudian tadi sudah praktik bersama-sama. Jadi bacanya harus kompak ya. Ayo, 2 3. Ahsantum. Terus. Ulangi. Iya, bunyinya panjang 2 harakat. Ayo lanjut. Jimnya tidak ada hamzah, zaujim, bukan zaujim. Kalau antum baca zaujim itu ada hamzahnya. Jim sama dengan shin, tempat keluarnya di tengah lidah. Jadi tidak boleh ada hamzahnya. Zaujim, jim. Ulangi lagi.
Ujungnya tuh qalqala zawjin bahij. Lanjut. Ba'dahu terus bo ya, fi bo, bukan fi dhalalin, fi dhalalin. Di mana tempat keluarnya huruf dhad jemaah? Ada yang masih ingat? Ya. Gimana? Tidak boleh ada yang nyontek ya. Ayo. Perhatikan. Tidak ada ceritanya dhad ini keluar dari ujung lidahnya. Tempat keluarnya huruf dhad, tepi lidah bagian belakang. Nah, ini lidah ya, ini lidah ya. Ini lidah bagian depan. Nah, gini ya. Nah. Ini tepi lidah bagian belakang ditemukan dengan kedua gigi geraham bagian atas. Jadi paling tidak minimal 3 gigi dari belakang. Nah, 1 2 3. Paham? Ketika dibaca, dhad ini memiliki karakter atau sifat yang disebut dengan sifat istitalah. Jadi memanjang bahasanya. Artinya, keseluruhan tepi lidah sampai ujung lidah pada akhirnya menyentuh semua gigi atasnya secara bertahap. Nah, dimulai dari tepi lidah. Bo. Nah, jadi nanti di depan dorong. Bo, coba. Bo. Antum fokusnya sama tepi lidah, kedua tepi lidah. Kalau tidak bisa dua-duanya, antum temukan dengan salah satunya. Tepi lidah ketemu dengan gigi geraham bagian kanan misalkan. Coba antum temukan sama yang kanan ya. Bo. Coba. Sama yang kiri. Bo. Kalau dua-duanya bo. Coba. Bo. Bo. Di. Bu. Dhalalim. Ulangi lagi. Bersama-sama 2 3 fi ba'dahu. Perhatikan ga-nya panjang 2 harokat. Tadi yang baca pendek tadi. Ulangi lagi. Terus Taib. Di bawahnya masih di halaman 40 itu ada ayat untuk latihan. Ana yakin antum sudah hafal semua. Yang hafal surat ini angkat tangan. Ayo. Yang hafal surat Al-Humazah angkat tangan. Surat apa ini tadi? Al-Humazah. Ayo angkat tangan aja, Mas. Enggak ana suruh baca, ana minta antum angkat tangan. Ana pengen tahu siapa yang hafal. Ayo, semuanya yang tinggi ya. Karena hitung ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Hampir semua hafal kayaknya ya. Baik, karena semuanya hafal, ana minta 1 orang baca. Silakan. Tanpa melihat tapi ya. Jadi hafalannya qira'atul ghaib ya. Atau bidunin nadhar. Silakan. Hah? Waduh, sudah Isya aja ya, cepat sekali Isya ya. Perasaan baru aja mulai ini. Ayo, tak apa, baca dulu, habis ini ada ya. Ya, langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Udah tahu sama sebelah enggak apa-apa, ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada Yahsabu anna malahu akhlada yahsabu anna
lahu panjang, itu namanya mad silah tawilah namanya. Yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullah Astaghfirullahaladzim. Narullahil muqadah. Hah? Digangguin. Antum padahal udah baca ta'awud tadi ya. Baik. Narullahil muqadah. Terus? Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Ya, baik ya. Kita selesaikan aja habis ini adzan ya. Di sini ya ada beberapa bacaan dari hukum-hukum yang telah berlalu. Berarti kalau enggak idgham bi gunna, idgham halqi, idgham bila gunna, sama yang tadi terakhir apa? Iqlab. Ayo kita cari. Kita bedah bersama-sama dulu ya. Kira-kira dari hukum yang sudah berlalu di ayat pertama ini ada enggak? Ada di bacaan wailul li sama humazatillu, yaitu bacaan idgham bila gunna. Terus di ayat yang kedua, ya bacaan apa itu? Idgham bi gunna, jama'a malan wa addada. Terus ayat yang ketiga ada enggak? Ayat yang ketiga itu tidak ada ya. Ini yang anak suruh bedani hukum nun sukun dan tanwin ya. Yang keempat ada, yaitu bacaan iqlab di la yumbadanna. Yang kelima ada atau enggak? Tidak ada. Yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, 9 ada. Bacaan apa itu? Ya amadimmu. Itu bacaan apa? Idgham bi gunnana. Nanti antum nyari bedah hukum seperti itu, tapi dibaca jelas ya. Saya contohin kayak tadi misalkan wailul li ya, idgham bila gunnah, dhammatain bertemu dengan huruf lam. Cara bacanya diidghamkan tanpa dibaca dengung ya. Humazatillu. Fungsinya apa? Antum bedah sampai segitu detailnya biar antum tidak lupa. Jadi kalau antum biasa bedah kayak gitu, antum tidak usah dihafal. Nanti langsung secara otomatis ketika antum baca sudah, oh ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah. Tapi kalau antum ngafal, belum tentu antum bisa jawab. Bisa dipahami jemaah? Ya. Anda kira cukup ya? Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa pelajaran-pelajaran yang telah lalu itu dimurojaah ulang, kemudian diamalkan ya. Karena tujuan dari kita belajar ini untuk diamalkan. Jangan sampai antum cuma hadir gajian tapi bacaannya tetap salah ya. Jadi usahakan kalau sudah tahu hukumnya berarti antum bacaannya benar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.